Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhira 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yusma'. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, calon jamaah haji 2021 yang saya muliakan. Pagi ini kita pelajari bersama tentang menggapai haji mabrur. Menggapai haji mabrur. Dan melestarikannya. Melestarikan itu ya dilestarikan, tidak berubah sampai kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji mabrur itu apa? Kok setiap orang yang akan berangkat haji, setiap orang yang pulang haji selalu didoakan agar menjadi haji mabrur. Haji mabrur itu haji yang diterima oleh Allah. Hajinya diterima, tidak ditolak. Nah, untuk mengetahui itu ya sulit. Sulit, kita tidak tahu siapa di antara kita yang hajinya diterima, itu tidak tahu. Taunya besok di hadapan Allah. Kalau besok kita dimasukkan surga, ya berarti haji kita itu mabrur. Nah, naudzubillah min dzalik. Kalau haji kita tidak diterima, ya kita tidak dimasukkan surga. Cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tanda-tanda. Tanda-tanda haji mabrur itu bagaimana, yang tidak mabrur itu bagaimana. Itu kasat mata itu. Bisa kita deteksi haji kita itu bagaimana, mabrur atau tidak, itu dari perilaku kita. Perilaku sehari-hari, ya, sepanjang kita menjalani sisa hidup. Bukan hanya 1 bulan, 2 bulan. Tapi sepanjang kita menjalani sisa hidup. Jadi haji mabrur itu haji yang diterima, yang ketika kita melaksanakan ihram haji, kita tidak berbuat dosa, kita tidak maksiat kepada Allah. Ya. Haji yang bersih dari dosa. Nah, ini kita tidak tahu ketika kita ihram haji ini berbuat dosa apa tidak. Makanya diberi aturan-aturan oleh Allah, oleh Rasul-Nya, bagaimana caranya menggapai haji mabrur. Ya. Di antara indikasi diterimanya haji kita, indikasi diterimanya haji kita, indikasi haji kita itu mabrur, kita sepulang haji nanti istiqomah
ajek rutin mulai bangun tidur sampai berangkat tidur lagi selalu berbuat baik. Hati kita bersih, tidak bercampur dosa selama 24 jam kali sisa hidup kita. Itu haji mabrur. Jadi tidak semudah yang diucapkan. Tidak semudah yang diucapkan. Oleh karena itu, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah akan berangkat haji tahun 2021, mulai sekarang harus menjaga pribadinya, jangan sampai berbuat dosa, jangan maksiat kepada Allah, lalu menjalankan semua perintah Allah sesuai dengan kemampuan fisik kita. Jadi istiqomah melakukan kebaikan yang pernah dilakukan. Dan dia tidak kembali lagi untuk bermaksiat kepada Allah. Makanya bagi hajinya orang yang mabrur itu oleh Rasul dijanjikan diberi balasan surga. Ya, itu bisa bapak-bapak, ibu-ibu baca. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Dan haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Nah, orang itu kalau sudah ditetapkan ahli surga, amalan hidupnya itu pasti amalan ahli surga. Jadi kalau memang haji kita nanti sepulang haji tahun 2021 itu mabrur, niscaya kita akan menjadi hamba Allah yang berperilaku ahli surga. Selalu taat kepada Allah, takwa kepada Allah, selalu mengerjakan kebaikan, albirru, ya. Selama sisa jatah umur yang masih diberikan oleh Allah kepada kita. Makanya harapan kita, ya, yang akan berangkat haji itu, mudah-mudahan haji kita mabrur, bisa. Harapan kita agar menjadi mabrur itu bisa. Caranya ya kita mentaati Allah. Mentaati Allah itu 24 jam. Tidak kurang, tidak lebih. 24 jam selama menjalani sisa hidup itu. Tidak maksiat, selalu taat pada Allah. Bisa. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, oleh Allah masih diberi kesempatan memabrurkan hajinya. Ya. Mulai sekarang kita berusaha sekali-kali tidak maksiat kepada Allah. Mentaati, ya, perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, tidak berkata kecuali yang baik. Mulai sekarang, sambil mempersiapkan ibadahnya, sambil jalan menunggu tahun 2021, mulai sekarang kita start memabrurkan diri kita agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, yang disebut mabrur itu, adalah puncak dari kebaikan yang harus kita lakukan. Puncak. Contohnya saya punya motor tahun 1970. Alhamdulillah saya bisa membeli motor tahun 2020. Jadi saya punya 2 motor. Motor tahun 1970 dan tahun 2020 milik saya. Kemudian ada tetangga yang butuh pertolongan mau pinjam motor saya. Nah, kalau saya pinjami yang tahun 1970, itu berarti saya ini orang yang albir, orang yang baik, yang berbuat baik. Tapi kalau yang saya pinjamkan itu yang baru, yang tahun 2020, itu berarti saya ini orang yang mabrur, orang yang melakukan puncak kebaikan. Itu mabrur. Jadi kalau sekarang hari-hari ini, hari-hari biasa ini, setiap waktu sholat, kita sholat di rumah, kalau kita ini memang dicalonkan haji mabrur, kita pasti berubah akan sholat berjamaah di masjid. Pasti itu, pasti. Hari gini ini tanggal 10 Muharram gini, kalau orang itu memang akan dicalonkan jadi haji yang mabrur, pasti puasa. Pasti puasa, karena ini tuntunan Nabi. Yaitu, jadi pra kemabruran itu kita sudah diarahkan oleh Allah agar kita selalu berbuat baik. Kita tidak berkata kecuali yang baik. Ini calon-calon kemabruran itu begitu. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, ya mulai sekarang kita berusaha memabrurkan diri. Mabrur itu secara harfiah berarti puncak kebaikan. Jadi kalau kita dapat rezeki 200.000, orang yang memang mabrur itu disedekahkan minimal 100.000, bukan 2.000. Ya, minimal 50% dari rezeki yang diterima itu disedekahkan. Orang yang mabrur itu dapat dipastikan antara jam 2 dini hari sampai subuh sudah bangun. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Walaupun belum haji. Pasti itu. Pasti. Hatinya bersih, tidak pernah mencurigai orang, tidak pernah bersangka buruk kepada orang. Ya. Itu puncak kebaikan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita ayat ini. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun.
Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Jadi kamu sekali-kali tidak sampai kepada puncak kebaikan. Tidak akan bisa sampai kepada kebaikan yang sempurna. Tidak akan sampai ke surga Allah. Hatta tunfiku mimma tuhibbun, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Nah, yang kita cintai itu ya harta. Yang kita cintai itu harta. Makanya ada seorang sahabat Nabi yang bernama Tolhah bin Ubaidillah. Ketika mendengar ayat ini turun, dibacakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Tolhah bin Ubaidillah ini berdiri berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, Allah telah menurunkan firman-Nya di surat Ali Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bi alim." Oleh karena Allah sudah memberi bimbingan kepada kita semua, kita tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kita menafkahkan, mensedekahkan sebagian harta yang kami cintai. Maka Rasulullah saksikanlah kebun Bairuha yang subur yang ada di muka Masjid Nabawi yang sekarang jadi plaza itu saya sedekahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Semua disedekahkan. Nah, kita ya sesuai dengan kemampuan kita. Yaitu tadi ya kira-kira 50%, 40%, setidak-tidaknya 20%. Itu mabrur. Ya. Jadi kemabruran itu antara lain menurut Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lah, wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bi alim. Apa saja yang kamu sedekahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Jadi ini mulai sekarang kita rintis banyak-banyak sedekah, sholatnya selalu berjamaah, ditambah sholat-sholat sunnah yang banyak untuk mempersiapkan diri agar haji kita nanti mabrur. Itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, memberikan yang terbaik dan yang paling dicintai dari apa yang dimilikinya. Yang terbaik. Memberikan yang terbaik. Tidak milih yang sudah lusuh-lusuh, yang sudah yang sudah tidak senang kita pakai, ya, pakaian-pakaian yang masih baru, pakaian yang masih kita cintai, harta yang kita cintai, sebagian kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Makanya menurut Rasulullah SAW, pahala haji mabrur itu surga. Nah, surga itu oleh Allah disediakan untuk orang yang hari-harinya itu
menjalani amalan-amalan antara lain, tolong dicatat, Atibul Qolam. Surga itu disediakan oleh Allah untuk orang yang hajinya mabrur. Lah orang yang hajinya mabrur itu orang yang setiap hari 4 amalan yang dimiliki. Ya. Atibul Qolam. Haji mabrur itu orang yang tidak berkata kecuali yang baik. Kecuali yang baik. Jadi tidak banyak bicara. Berbicara seperlunya. Atibul Qolam. Atibul Kalam, orang yang selalu berkata baik. Nomor 2, wa adamu siyam. Istiqomah puasa sunnah. Senin Kemis, Yaumul Bid, ya, puasa Suro, puasa Muharram, puasa Ashurul Hurum, itu orangnya. Wadamu siam, gemar berpuasa sunnah. Lalu nomor 3, wa'at imuto'am, senang memberi sedekah makanan kepada orang miskin. Ya. Nomor 4, sholatul lail wan nasun yamun, selalu sholat malam ketika orang lain sedang tidur. 4 ini amalan untuk mempersiapkan kemabruran haji kita. Tidak berkata kecuali yang baik, istiqomah puasa sunnah, lalu memberi makan orang miskin, kemudian sholat malam. Itu tiap hari. Tiap hari. Ya. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ringan itu. Tidak ngomong kecuali yang baik. Gemar berpuasa sunnah. Memberi makan orang miskin. Sholat malam. Itu mengantarkan kemabruran haji kita. Jadi haji mabrur itu sebenarnya tidak sulit-sulit betul, ya. Asal kita menjalankan konsep-konsep yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasul-Nya, insya Allah kita akan menjadi haji yang mabrur. Bukan gede serbannya, bukan. Haji mabrur itu tadi. Orang yang sampai pada puncak kebaikannya. Nah, syarat-syaratnya menggapai haji mabrur itu nomor 1, mengerjakan haji itu ikhlas, semata-mata hanya mencari ridho Allah. Tidak ada maksud di dalam hatinya agar nanti sepulang haji dipanggil Pak Haji, agar nanti sepulang haji dipanggil Bu Haji. Tidak ada itu, ya. Jadi semata-mata menjalankan haji itu mencari ridho Allah. Mencari ridho Allah. Ridho Allah itu di mana-mana ada. Tidak harus di Mekah, tidak harus di Madinah. Di Indonesia aja kita bisa mencari ridho Allah. Kita bisa mendapat ridho Allah. Yaitu tadi, tidak berkata kecuali yang baik.
istiqomah berpuasa sunnah, suka memberi makan orang miskin, lalu setiap malam sholat tahajud, itu aja sudah bisa mencapai ridho Allah. Apalagi ditambah dengan menjalankan ibadah haji yang merupakan rukun Islam yang kelima itu. Allah berfirman, Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, sesungguhnya sholatku. Jadi sholat kita yang 5 waktu itu, yang ditambah dengan sholat-sholat sunnah itu, kita lakukan semata-mata mencari ridho Allah. Ya. Ibadahku, ibadah itu mencakup amal-amal soleh. Ya. Ibadah itu ismun jami'un, nama dari seluruh aktivitas yang baik yang dikerjakan oleh orang itu semata-mata mencari ridho Allah. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat saja, ibadah itu bukan hanya haji, bukan hanya puasa saja. Seluruh aktivitas yang baik yang dikerjakan semata-mata mencari ridho Allah, lalu aktivitas itu menyebabkan Allah menyintai dia dan meridhoi dirinya. Wa mahyaya wa mamati. Hidupku itu hanya semata-mata untuk ibadah. Jadi hidup itu hanya untuk ibadah. Hidup itu hanya untuk ibadah. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Jadi Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna, aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali agar dia ibadah kepada aku. 24 jam ibadah. 24 jam melakukan aktivitas yang baik-baik saja. Itu ibadah. Ya. Jadi ibadah itu tidak sempit, ibadah itu luas. Semua aktivitas yang baik itu dihukumi ibadah asal innamal a'malu binniyatnya, niatnya semata-mata ikhlas mencari ridho Allah. Wa mamati, dan matiku juga hanya karena Allah. Lillahi rabbil alamin. Itu ikhlas itu begitu. Ya. Lalu Allah berfirman lagi di surat Al-Baqarah ayat 196, wa atimul hajja wal umrah lillah. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Sempurnakan. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Ya. Mulai niat ihram, mulai pakaian ihram, mulai manasik hajinya, manasik umrohnya harus kita sempurnakan sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu lahir itu gampang itu. Ya. Kita mandi ihram, bersuci, ganti pakaian ihram, lalu kita jauhi larangan-larangan ihram, kita laksanakan umroh sampai tuntas, itu semua kita niatkan semata-mata mencari ridho Allah. Wa atimul hajja wal umrah lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah
karena Allah. Karena Allah, tidak karena yang lain. Ya. Nomor 2, UNH-nya harus dari sumber yang halal. Itu cara menggapai haji mabrur. Syaratnya itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayuhanas innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak akan menerima sesuatu melainkan yang baik pula. Jadi semua harus bersumber dari yang halal. Tidak boleh tercampur dengan harta haram serupiah pun. Harus bersih. Betul-betul kita sekir dari mana uang untuk UNH ini, caranya saya dapatkan bagaimana. Nah, itu semua harus diteliti sedemikian rupa sehingga UNH kita itu UNH yang diridhoi oleh Allah. Lalu sesuai dengan manasik haji yang dilakukan Rasul. Sesuai. Jangan nambahi, jangan ngurangi manasik hajinya. Jangan nambahi, jangan ngurangi. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam haji pada tahun kedua hijrah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai umrah. Ketika beliau haji, waktu selesai melempar jamratul aqobah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah. Katanya Rasul di antara khutbahnya, litakhudu manasikakum. Hendaklah kamu sekalian mempelajari sungguh-sungguh bagaimana caranya aku mengerjakan haji. Kita harus belajar betul itu. Jangan sampai nanti nambahi, jangan sampai nanti ngurangi. Kita pelajari betul bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai ihram haji. Ya, nanti oleh TCU dibagikan itu, sudah jadi buku itu. Jadi kita pelajari dari situ. Jangan mendengar suara luar. Ya, kita sesuaikan dengan panduan yang sudah diajarkan oleh tim manasik haji TCU. Ya. Litakhudu manasikakum. Hendaklah kamu sekalian mempelajari sungguh-sungguh bagaimana caranya aku mengerjakan haji. Fa inilah adri, karena aku tidak tahu, la'ali la akhudju ba'da hajjati hadihi. Karena sesungguhnya aku tidak tahu apakah aku akan kembali berhaji lagi setelah hajiku ini atau tidak. Nah, makanya haji Rasul itu hanya sekali. 8 bulan setelah beliau ibadah haji, beliau wafat. Beliau dipanggil Allah. Jadi haji Rasul itu hanya 1 kali. Nah, kita oleh Rasul disuruh beribadah haji sesuai dengan haji Rasul yang sekali itu. Jangan ada tambahan, jangan ada pengurangan. Itu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya. Lalu nomor 4, waktu kita melaksanakan ibadah haji itu, Allah memberi rambu-rambu
Fala rofasa, wala fusuko, wala jidala. Waktu bapak-bapak, ibu-ibu ikhram haji, waktu ikhram umrah, tidak boleh rofas, tidak boleh berkata jorok, tidak boleh berkata bohong. Ya, itu dilarang itu. Bisa tidak mabrur hajinya. Nah, makanya tadi kembali ke tadi, lebih baik kita diam. Lebih banyak diam daripada banyak bicara. Man najah, katanya Rasul, man somata najah. Barang siapa yang banyak diam, maka dia lebih selamat. Jadi nanti kalau kita sedang melaksanakan ikhram haji, kita tidak perlu berbicara kecuali yang baik. Kita tahan diri kita. Ya. Berguru kita batasi. Jangan-jangan nanti waktu berguru itu terselip kata-kata bohong. Nah, ini sudah melanggar. Jadi kita kurangi. Ya. Volume untuk berguru, volume untuk lucu-lucuan itu kita kurangi. Rofasa. Ya. Rofas itu maksudnya mengumpuli istri. Jadi bapak-bapak yang bawa istri ibadah haji tidak boleh ketika sedang ikhram haji itu ngumpuli istrinya sebelum tahallul. Ya. Lalu kita jauhi perkataan-perkataan yang cabul, yang kotor. Nah, yang dimaksudkan fasik itu melakukan kemaksiatan di tanah haram. Kalau bisa ya bapak-bapak yang perokok-perokok itu sementara leren dulu. Di tanah haram jangan melakukan itu. Lebih baik tidak merokok dulu selama haji. Ya kalau bisa ya selamanya. Tapi kalau sulit ya waktu haji itu aja. Lalu kita hindari. Ya. Fasik itu termasuk perbuatan yang fasik, merusak dirinya, merusak tetangganya, itu kita jauhi. Lalu berbantah-bantahan. Kalau kita nanti secara rombongan ada masalah, jangan berbantah-bantahan. Lebih baik kita bertanya kepada pembimbing haji yang sudah disiapkan oleh TCU. Bagaimana hukumnya ini, bagaimana hukumnya ini. Jangan kita tidak tahu hukumnya berbantah-bantahan. Nanti akhirnya akan jadi bertengkar. Nah, bertengkar itu tidak boleh. Apalagi di musim haji. Ya. Jadi jangan saling menghujat. Ya. Wala ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsira minadh-dhonni inna ba'dadh-dhonni ismun. Jangan kamu saling mencurigai karena sesungguhnya mencurigai seseorang itu termasuk sebagian dari dosa. Jadi jangan ya. Yang penting kita ini berusaha bagaimana kita mengusahakan kemakruran haji kita. Tidak usah ngurusi orang. Lebih selamat tidak usah ngurusi orang. Kalau membantu orang wajib bagi kita. Membantu, memberi pertolongan, memberi sedekah barangkali itu perlu. Tapi kalau ngurusi yang tidak ada hubungan sama sekali dengan ibadah, lebih baik kita jauh. Nggak boleh caci maki.
tidak boleh bertengkar, apalagi dalam keadaan emosional, emosi, ya, tidak boleh. Al-hajju ashuru ma'lumat faman farada final hajjah fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji. Ini loh salah satu sebab tidak mabrurnya haji seseorang itu. Karena melanggar larangan yang difirmankan Allah di surat Al-Baqarah ayat 197. Bapak-bapak, ibu-ibu catat ini. Lalu dihafalkan, dihati-hati, jangan sampai melanggar larangan ini. Al-hajju ashuru maklumat. Musim haji itu adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Faman farada final hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji. Ya. Musim haji itu adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh fala rafasa, tidak boleh rafas, berkata jorok, tidak boleh berkata bohong, tidak boleh emosi, dan yang lain-lain yang dilarang oleh Allah. Tidak boleh berprasangka jelek kepada orang lain. Lalu tidak boleh berbuat fasik, berbuat maksiat, sekecil apapun. Dan tidak boleh berbantah-bantahan atau bertengkar di dalam masa mengerjakan haji. Ini tolong dicatat. Lalu diingat-ingat sebagai rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar agar haji kita nanti mabrur, agar haji kita nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hajja lillahi falam yarfus walam yafsuk. Nah ini katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengerjakan ibadah haji ikhlas karena Allah, lalu dia tidak rafas dan tidak fasik, tidak berkata jorok, tidak bertengkar, tidak berkata bohong, tidak berprasangka jelek kepada orang lain, dan tidak maksiat, roja'a kayaumi waladatu umuh. Niscaya dia kembali bersih dari dosa seperti ketika dia dilahirkan ibunya. Nah, coba bapak-bapak nalar secara logika. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau nanti bapak-bapak, ibu-ibu tahun 2021, insya Allah haji, betul-betul berangkat haji, lalu ihram haji, di sana tidak berkata jorok, tidak berkata bohong, tidak mencurigai seseorang, tidak berprasangka jelek kepada orang lain, lalu tidak maksiat, niscaya bapak-bapak kembali bersih dari dosa seperti baru dilahirkan ibunya. Bayangkan itu. Nah ini kalau bersih dari dosa, lalu pulang ke tanah air, di tanah air oleh Allah masih dihidupkan 30 tahun lagi. Ini 30 tahun ini ya tetap bersih. Lalu meninggal, ya enggak punya dosa dia.
Nah, kalau tidak punya dosa, kembalinya kemana? Ya ke surga. Nah, ini. Jadi pasca haji itu, sampai kapanpun jangan rohbas, jangan fasik, jangan berkata bohong, jangan menipu orang, jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Selama menjalani sisa hidup. Nah, kalau sisanya masih 20 tahun lagi, Masya Allah. Dosanya tidak ada, kebaikannya bertambah. Nah, oleh karena itu, kembalinya pasti ke surga. Laisal jaza, tidak ada alasan bagi haji yang seperti itu, kecuali surga. Itu kiatnya agar kita dimasukkan surga itu antara lain itu. Ya. Nah, kalau pulang haji masih menipu orang, sudah haji masih menyakiti tetangga, ya tidak bersih dari dosa, membuat dosa baru. Berarti dia membuat dosa baru. Ini cara melaksanakan, melestarikan, lestari, menjaga, terus dijaga. Jangan sampai terkotori. Harus tetap bersih seperti baru dilahirkan ibunya. Sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Ada 3 upaya dalam pelestarian kemabruran haji. Pertama, aspek kepribadian. Setiap kita hendaknya terus berupaya melestarikan amalan yang telah dijalankan selama di tanah suci. Secara pribadi, sepulang haji nanti, tahun 2021, 2022, 2023, 2030, 2040 tetap mengamalkan apa yang diamalkan ketika di Mekah, ketika di Madinah. Gampangnya begitu. Di Mekah lari-lari, takut ketinggalan sholat jamaah. Ini dilakukan sampai tahun 2030-2040. Kalau memang umur kita diberi panjang. Tidak berhenti, kecuali udzur. Tetap sholat jamaah. Ketika kita di Mekah, setiap pagi, setiap malam, baca Al-Quran, ini dilanjutkan sampai tahun 2030. Sampai tahun 2040. Kalau kita sedekah waktu di Mekah dilanjutkan sampai kapanpun dan seterusnya. Jangan di Mekah saja. Bapak-bapak, ibu-ibu, ibadah itu jangan musiman. Ibadah itu jangan musiman. Lek Ramadan rajin, taraweh 11 rakaat, ditambah malam tahajud, istighfar, baca tasbih, tahmid, tahlil. Setelah Ramadan selesai, buyar kabeh. Jangan. Jadi amalan Ramadan itu selama Ramadan, apapun itu dikerjakan terus. Sampai kapan? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal lagi. Terus dilakukan. Tidak berhenti. Nah, sayangnya banyak kaum muslimin yang kalau sudah lebaran ya lebar kabeh.
sudah tidak ngelakoni lagi. Nanti ketemu Ramadan gitu lagi. Itu amalan yang tidak mabrur. Ya. Kedua, aspek ubudiyah. Setiap jamaah haji hendaknya terus berupaya untuk meningkatkan kualitas ibadahnya. Misalnya, menambah sholat sunnah. Sholat sunnah itu yang banyak, karena sholat sunnah itu nanti akan menyempurnakan ibadah wajib kita yang kurang sempurna. Yang banyak. Ada sahabat Nabi yang bernama Robi'ah Al-Aslami. Dia ngomong kepada Rasulullah, "Mbok saya ini didoakan agar saya bisa menemani Rasul di surga nanti." Katanya Rasul, "Kalau kamu kepingin seperti itu, alaika bikasroti sujud, yang banyak sholat sunnah." Yang banyak sholat sunnah. Ya, yang banyak sholat sunnah. Karena as-sholatu khairul maudu, sholat itu seutama-utama perintah Allah. Famanistato'a ayyastaksir falyastaksir. Kalau kamu mampu memperbanyak sholat, maka perbanyaklah. Sehingga bapak-bapak, sekarang kita persiapkan diri kita memperbanyak sholat sunnah. Ya, sehari semalam itu kurang lebih bisa 60, bisa lebih 60 rakaat sholat sunnah itu. Ya, itu kita lakukan. Tahajudnya 11, sholat tahiyatul masjidnya 5. Berapa? 16. Sholat ba'dal wuduknya 5 kali, 21. Sholat rawatibnya 12 rakaat atau 18 rakaat. Itu yang kita lakukan. Sekarang jangan nunggu kapan lagi. Sekarang sambil mempersiapkan datangnya tahun 2021, di saat kita diberangkatkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji nanti. Kita persiapkan sekarang. Puasa sunnah. Ya. Jadi hari ini tanggal 10 Muharram. Puasa Asyura. Besok puasa lagi. Kemudian besok itu tanggal 11. Kemudian tanggal 12 hari Senin, puasa Senin. Hari Selasa libur. Lalu tanggal 13 hari Rabu, Kamis tanggal 14, Jumat tanggal 15, puasa Yaumul Bid. Nah, ini yang dilakukan sekarang. Ya, agar mengantarkan kemabruran haji kita. Tilawatil Quran, membaca Al-Quran itu tiap hari. Ya, tiap hari. Kalau mampu ya one day one juz. 1 hari 1 juz kalau mampu. Karena pahalanya baca Al-Quran itu besar sekali. Katanya Rasul, man qara'a harfan min kitabillah. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka dia diberi pahala 10 kebaikan. 1 huruf 10 kebaikan. Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu membaca 100 ayat, berapa huruf itu? Itu kita baca tiap hari. Kalau mampu 1 juz, kalau tidak mampu ya semampunya. Ya. Lalu kepedulian terhadap orang-orang miskin melalui zakat.
melalui infak, melalui sedekah, itu kita laksanakan sekarang untuk mempersiapkan diri agar haji kita mabrur. Ketiga, aspek sosial. Aspek sosial. Nyambangi saudara yang sedang sakit, takziah saudara yang sedang meninggal, ya menolong orang miskin, dan lain sebagainya. Aspek sosialnya diperhatikan. Itu antara lain. Lalu ini istiqomah. Istiqomah itu ajak. Ya. Rutin. Yang dimaksud istiqomah itu jalan yang lurus, tetap berpegang pada ihdinas siratal mustaqim, tidak berpaling ke kanan, tidak berpaling ke kiri. Ya. Fastaqim kama umirta. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar. Jadi kita harus tetap di jalur yang lurus, yang benar, tidak menggok-menggok, tidak noleh kanan, tidak noleh kiri. Bagaimana Rasul mengajarkan kepada kita, itu yang kita jalan. Ya. Tidak ikut pemikiran-pemikiran manusia, apalagi zaman sekarang yang penuh fitnah itu. An Aisyah radhiyallahu anha qalat su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayul a'mali ahabbu ilallah qala adwamuha wa in qalla. Nabi pernah ditanya oleh seseorang, wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Dicintai Allah. Nah, kalau kita dicintai Allah ya pasti masuk surga. Kalau kita dicintai Allah pasti masuk surga. Lah wong dicintai presiden gitu aja kita dapat fasilitas macam-macam. Ya, dekat dengan gubernur kita dapat fasilitas macam-macam. Ini dekat yang menciptakan manusia, yang menciptakan alam semesta. Dicintai. Nah, kalau kita ingin dicintai oleh Allah, kerjakan secara rutin, secara istiqomah, secara teratur, secara tetap, wa in qalla, meskipun sedikit. Wahai Rasulullah, amalan ibadah yang bagaimanakah agar dicintai oleh Allah? Nabi menjawab, adwamuha wa in qalla. Ibadah yang dikerjakan secara istiqomah, terus menerus, teratur, dan tetap meskipun sedikit. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu bisa sholat tahajud, nggak usah 11, cukup 2 rakaat, witir 1, tapi istiqomah. Dikerjakan sampai Muharram 1443. Bisa itu. Tidak harus banyak itu. Ya. Tidak harus banyak. Sedekah 5.000, 10.000, 30.000 secara rutin. Ya. Tidak banyak tapi hanya sekali. Istiqomah. Nah, nanti kalau kita bisa istiqomah, maka kita jangan berhenti di tengah jalan. Jangan berhenti di tengah jalan. Rasul pernah mengingatkan seorang sahabat yang bernama Abdullah bin As radhiyallahu anhu. Katanya Rasul kepada Abdullah bin Abbas, ya Abdullah, la yakun misra fulanin karena yakun laila fataroka qiyamul lail.
kamu jangan niru-niru si fulan. Dulu si fulan itu istiqomah, sholat malam, kemudian sekarang leren. Jadi kita jangan seperti itu. Di Mekah, di Madinah rajin, ya. Lalu di tanah air sepulang haji leren. Jangan seperti itu. Kalau seperti itu tidak akan mabrur haji kita. Ya, ini peringatan bagi kita semua. Ibadah itu harus kita lakukan secara istiqomah. Jangan kamu seperti si fulan. Dulu dia bisa mendirikan sholat malam. Nah sekarang dia tinggalkan, tidak melakukan itu. Nah kita ya jangan. Di Mekah rajin, Masya Allah. Dia wangi lari-lari karena takut ketinggalan jamaah. Setelah pulang, pus tidak jamaah lagi. Di Madinah lari-lari karena ingin menggenapkan 40 sholat itu, 40 waktu. Nah, di Malang sepulang haji, pus banyak masjid lagi. Jangan seperti itu. Ya. Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu, ini terakhir ya, istiqomah. Di Mekah sholat berjamaahnya istiqomah, di Madinah sholat jamaahnya istiqomah, sholat duhanya istiqomah, sholat rawatibnya istiqomah, puasanya istiqomah, sedekahnya istiqomah. Sepulang dari haji, tetap seperti itu namanya istiqomah. Nah, orang istiqomah itu apabila sakit tidak bisa melakukan amalan itu, dia tetap diberi pahala oleh Allah. Contoh ya, contoh saya umpama saya biasa puasa Senin Kemis. Lalu kebetulan pada hari Senin saya sakit, tidak puasa. Tapi karena saya biasa puasa Senin Kemis secara rutin, secara istiqomah, maka hari Senin di mana saya sakit itu, yang tidak puasa, diberi pahala puasa Senin, walaupun saya tidak puasa. Sholat jamaah ya begitu. Biasa 5 waktu sholat jamaah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, secara rutin istiqomah. Satu saat tidak jamaah karena sakit, dia tetap diberi pahala jamaah. Ini dasar hukumnya. Idza maridul abdu au safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Apabila seseorang menderita sakit atau sedang bepergian, maka dicatatlah pahala baginya amal perbuatan yang biasa dikerjakannya pada waktu dia tidak bepergian dan pada waktu sehat. Jadi ketika sehat, dia sholat jamaah 5 waktu sehari semalam, kemudian satu saat dia sakit, dia tetap diberi pahala jamaah seperti itu. Terakhir, qala Rasulullah SAW, innal abda idza kana ala tariqati hasanatin minal ibadati summa maridah qila lil malakil muwakkili bihi uktub lahu misla amalihi idza kana tariqan hatta atlikahu au akfitahu ilaya. Jika seseorang selalu berada di atas jalan kebajikan, 24 jam selalu berbuat baik, waktu sebelum haji, waktu haji,
waktu sesudah haji selalu baik 24 jam itu. Kemudian dia sakit, maka Allah berfirman kepada malaikat yang ditugasi untuk mengawasinya, tulislah pahala baginya dari amal-amal yang biasa dia kerjakan sampai aku menyembuhkannya dari penyakit atau sampai aku mengambil rohnya. Jadi orang itu baik terus meninggal, kebaikan ini tertulis terus. Makanya terus dimasukkan surga. Jadi itu rahasianya haji mabrur itu begitu. Kita persiapkan, kita jalani, kita tinggalkan yang tidak baik sekecil apapun. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini jadi masukan bagi para jamaah dan mudah-mudahan Allah memberi kemampuan kepada kita semua untuk mengerjakannya. Barangkali sampai ini karena ini waktu puasa ya. Saya cukupkan 1 jam aja. Kalau ada pertanyaan monggo. Sampai ini dulu. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.